Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktian Nurwanti dengan NPM C0C023-021. Saya dari kelas 1C Program Studi D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menganalisis akun-akun yang berpengaruh pada ilustrasi yang sudah saya buat di sini dan akan dipindahkan ke persamaan dasar akuntansi atau PDA. Oke, langsung saja. Yang pertama, Nyonya Tia memutuskan untuk membuka studio dengan nama Tia Studio pada tanggal 1 Agustus 2023 yang memberikan jasa fotografer, cetak foto, dan spot foto di studionya. Tia Studio ini beralamat di Jalan Perumahan Purimas 2, nomor 15, Pentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Nah, berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Tia Studio selama bulan Agustus 2023. Langsung saja, di transaksi yang pertama, Nyonya Tia menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta rupiah untuk membuka Tia Studio. Nah, jadi Nyonya Tia ini memberikan atau memasukkan uangnya ke dalam kas untuk membuat studio yang berupa bisa dinamakan dengan modal awal Nyonya Tia untuk membuka usahanya. Nah, jadi akun yang berpengaruh di sini adalah pada aset di akun kas ini bertambah sebesar 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya akun yang berpengaruh itu ada ekuitas. Di sini akun yang berpengaruh itu adalah modal pemilik bertambah sebesar 100 juta rupiah. Dan selanjutnya, pada transaksi yang kedua, Tia Studio menyewa ruko 2 lantai di Jalan Purimas dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 30 juta rupiah, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023. Nah, untuk transaksi yang kedua ini, akun yang berpengaruh adalah pada kas. Kas berkurang karena untuk membayar sewa ruko. Nah, akun yang berpengaruh selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Belum menjadi beban karena dia belum memberikan manfaat kepada Tia Studio ini. Nah, langsung saja kita pindahkan pada akun aset. Kas berkurang sebesar 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya, pada aset pula, akun sewa dibayar di muka bertambah sebesar 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya, transaksi yang ketiga, Tia Studio membeli peralatan studio secara kredit sebesar 35 juta rupiah dan akan dilunasi 1 minggu lagi. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya ini, Tia Studio itu membeli peralatan namun secara kredit sehingga akun yang berpengaruh itu ada utang usaha. Nah, selain itu, akun yang berpengaruh di aset ini adalah peralatan. Karena tadi Tia Studio itu membeli peralatan. Jadi peralatannya bertambah sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya, pada utang usaha Tia Studio itu bertambah menjadi 30 juta rupiah. Maaf, 35 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 4. Tia Studio membeli perlengkapan studio secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini akun yang berpengaruh adalah kas. Karena Tia Studio itu membeli perlengkapan secara tunai,
sehingga dia akan mengeluarkan uang atau kas sebesar 5 juta rupiah. Ini pada kas sebesar 5 juta rupiah akan berkurang. Akun selanjutnya adalah perlengkapan, karena dibeli perlengkapan oleh Tia Studio sehingga perlengkapan Tia Studio itu bertambah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, untuk pada tanggal 5 Agustus 2023, Nyonya Tia mewawancarai 2 orang lulusan multimedia sebagai calon karyawan di studio untuk mulai bekerja besok dengan kesepakatan gaji mereka per bulan sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi ini bukan termasuk ke dalam transaksi keuangan, karena Nyonya Tia ini hanya mewawancarai untuk menyepakati gaji. Di sini ada sebesar 2 juta, bukan berarti ini transaksi keuangan, karena ada memiliki nominal. Namun, kita harus teliti, kita harus benar-benar membacanya, apa sih yang dimaksud dari transaksi tersebut. Apakah dia nantinya akan mempengaruhi keuangan perusahaan atau tidak. Nah, jadi karena di sini bukan transaksi keuangan, maka tidak akan kita catat di persamaan dasar akuntansi atau PDA-nya. Oke, selanjutnya, transaksi yang pada tanggal 7 menerima uang sebesar 3 juta rupiah untuk jasa foto prewedding yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya ini pada tanggal 7, Tia Studio ini menerima uang jadi kas yang bertambah sebesar 3 juta, tetapi ini belum merupakan pendapatan jasa. Nah, karena pendapatan jasa itu diakui bahwa ketika sudah menyelesaikan jasa tersebut, tapi di sini akan diakui sebagai pendapatan dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah. Nah, jadi di sini kas bertambah sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya pada akun pendapatan diterima di muka bertambah sebesar 3 juta rupiah. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 8, telah menyelesaikan jasa fotografer di studio sebesar 300.000 rupiah dan telah dibayar secara tunai. Nah, ini transaksinya merupakan transaksi keuangan yang mengakibatkan atau mempengaruhi kas, sehingga kas menjadi bertambah 300.000, dan transaksi ini diakui sebagai pendapatan jasa karena telah diselesaikan jasa tersebut. Itu saja. Jadi di sini kas bertambah sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya pada pendapatan jasa bertambah sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya, untuk transaksi selanjutnya, tanggal 9, menerima uang sebesar 1 juta rupiah atas jasa fotografer wisuda. Sama seperti transaksi yang ini, pada tanggal 8, dia sudah menerima uang 1 juta rupiah dan telah menyelesaikan jasanya. Jadi dapat diakui bahwa ini menambah kas sebesar 1 juta rupiah. Kemudian
berpengaruh pada akun pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah bertambah. Hal transaksi selanjutnya adalah tanggal 10, Dia Studio mengambil uang sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Nah, di sini transaksinya ini mempengaruhi kas berkurang, dan kemudian karena dia untuk mengambil untuk keperluan pribadinya, jadi di sini masuk ke dalam akun privé. Nah, di sini kas berkurang sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya kita catat pada akun privé. 1 juta rupiah bertambah. Oke, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus membayar hutang yang terbentuk pada tanggal 3 Agustus tahun 2023 sebesar 35 juta. Nah, jadi transaksi ini berhubungan dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Agustus. Karena tadinya di tanggal 3 dia membeli peralatan secara kredit. Nah, kemudian di tanggal 10 dia melunasi hutang tersebut sebesar 35 juta rupiah. Nah, jadi akun yang berpengaruh di sini kas berkurang sebesar 35 juta rupiah. Kemudian di sini utang usaha Dia Studio akan berkurang sebesar 35 juta rupiah. Jadi utang tersebut sudah lunas. Selanjutnya pada tanggal 15 membayar jasa renovasi spot foto studio sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, transaksi ini akan mempengaruhi perubahan posisi keuangan pada kas. Kas akan berkurang sebesar 1.500.000 karena tadi untuk membayar jasa renovasi spot foto studionya untuk diperbaiki. Nah, untuk selanjutnya itu akan mengaruhi akun beban karena tadi dia untuk membayar jasa renovasi sehingga dia studio ini sudah merasakan manfaatnya karena telah selesai direnovasi tadi. Kurang sebesar 1.500.000 pada kas. Nah, selanjutnya itu pada beban, akun beban usaha bertambah sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 16 menerima uang sebesar 5 juta rupiah atas jasa fotografer wedding. Nah, di sini transaksinya itu Dia Studio itu mendapatkan jasa, menghasilkan dia telah menyelesaikan jasa, maka bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Sehingga di sini kas bertambah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya pada akun pendapatan jasa juga bertambah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 18 telah menyelesaikan jasa cetak foto untuk album wedding senilai 1 juta rupiah, di mana 500.000 ini telah diterima uangnya, sedangkan sisanya dilunasi awal bulan depan. Nah, jadi transaksi ini tuh Dia Studio telah menyelesaikan jasa cetak foto senilai 1 juta rupiah. Nah, tapi di sini 500.000 baru dibayar 500.000 rupiah, sehingga sisanya itu masih ada. Tadi pendapatan jasanya berupa 1 juta rupiah, sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian udah dibayar nih 500.000,
Sehingga Tia Studio ini mendapatkan piutang yang belum dibayar. Jadi di sini transaksi yang berpengaruh adalah pada kas itu bertambah 500.000 karena baru dibayar 500.000 pendapatan jasanya. Kemudian pada piutang, sisa dari pembayaran jasa 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya pada pendapatan jasa ini sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini itu telah diterima. Jadi telah diterima itu baru uang sebesar 500.000 rupiah, sedangkan sisanya itu akan dibayar 1 bulan ke depan sebesar 500.000. Jadi usaha Studio Tia ini memiliki piutang sebesar 500.000 rupiah karena pendapatan jasanya tadi 1 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 24 Agustus membeli perlengkapan studio sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Nah, di sini apa yang berpengaruh adalah kas berkurang karena studio mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan dan dibayar secara tunai. Di sini berarti 1 juta rupiah berkurang sebesar 1 juta rupiah. Berkurang 1 juta rupiah. Selanjutnya perlengkapan akan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Transaksi selanjutnya telah menyelesaikan jasa fotografer prewedding sebesar 4 juta rupiah dan akan dilunasi bulan depan. Nah, transaksi ini dia sudah memiliki atau mengakui pendapatan jasanya karena telah menyelesaikan jasa tadi, tapi belum dibayar oleh customernya, sehingga menjadi utang di usaha Tia Studio ini. Jadi di sini akun yang berpengaruh adalah utang usaha sebesar 4 juta rupiah bertambah, kemudian pendapatan jasa diterima itu sebesar 4 juta rupiah. Soal selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus, membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Nah, transaksi ini akan mempengaruhi akun kas. Akun kas akan berkurang sebesar 1.500.000 dan kemudian akun beban ini akan bertambah sebesar 1.500.000 beban karena dia telah memberikan manfaat kepada usaha Tia Studio tadi. Di sini jadi kas berkurang sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, beban akan bertambah sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, untuk soal transaksi yang terakhir, tanggal 31 Agustus membayar gaji karyawan untuk bulan Agustus sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi akun yang berpengaruh pada tanggal 31 ini sama dengan tanggal 29 ini. Nah, di sini kas perusahaan akan berkurang sebesar 2 juta rupiah dan beban akan bertambah karena dia tadi membayar gaji karyawan untuk Tia Studio sebesar 2 juta rupiah.
Pas berkurang sebesar 2 juta, selanjutnya beban akan bertambah sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini sudah selesai, sudah masuk semua ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita cek. Nah, ini adalah jumlah-jumlahnya. Pada aset 104.300.000 rupiah. Nah, di sini tidak balance ya teman-teman, karena mungkin ada kesalahan. Ini kita cek ulang pada tanggal 26. Telah menyelesaikan jasa fotografer prewedding sebesar 4 juta dan Nah, jadi di sini pada tanggal 26 ini, 26 bulan 8 ini, dia masuk ke dalam piutang, teman-teman. Bukan ke utang usaha sebesar 4 juta rupiah. Karena tadi customer tadi belum membayar jasa yang sudah diberikan oleh Tia Studio. Jadi salah ya teman-teman, bukan ke utang usaha. Nah, sudah selesai di sini. Untuk jumlahnya di sini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian di sini sorot nilai-nilai yang dari atas ke bawah. Kemudian klik enter. Nah, nanti akan muncul di sini jumlahnya. Ini adalah jumlah dari keseluruhan aset. Ini. Jadi, kas ditambah piutang, ditambah sewa, dibayar di muka, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan menjadi hasilnya 108.300. Nah, setelah itu, ini adalah hasil dari utang usaha plus pendapatan diterima di muka. Nah, kemudian untuk yang ekuitas, itu dari modal pemilik ditambah dengan pendapatan, kemudian dikurangi dengan beban, dikurangi dengan privilege. Sehingga hasilnya 104.300. Nah, sehingga bisa dari ini adalah jumlah dari utang usaha, bukan utang usaha, tapi dari jumlah liabilitas plus ekuitas. Sehingga didapatkan 104.300.000 rupiah. Sehingga didapatkan keseluruhannya itu jumlah aset adalah 108.300 dan pada sebelah kanan didapatkan 108.300.000 rupiah dari jumlah liabilitas plus ekuitas. Nah, jadi di sini sudah balance. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.